Isrok ini mau mengambil penelitian tentang pembelajaran Al-Quran Braille gitu. Apa yang sisi menariknya tuh dari sisi apa ya? Saya takut ini jauh. Loh, kok takut? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa kembali pemirsa di channel Tunanetra Peduli Bangsa. Dan untuk video kali ini sepertinya cukup lumayan menarik karena di samping saya ada 3 orang. Nah, ini entah apa nanti yang akan dibicarakan, yang jelas ditonton saja. Jadi sebelum ditonton tapi jangan lupa like dan subscribe. Terus jangan lupa di follow juga Instagram kami di @tunanetra_peduli bangsa. Baik, ada Ketua Umum Yayasan Karya Tunanetra Peduli Bangsa. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Kemudian ada Ustadz Sabto Wibowo Esos, Kepala Departemen Pendidikan dan Dakwah Yayasan Karya Tunanetra Peduli Bangsa. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat ya? Alhamdulillah. Lama tidak muncul di YouTube. Iya, betul, betul. Tidak bikin konten di yayasan. Biasanya ngaji melulu. Mudah-mudahan sebentar lagi ada sesuatu yang menarik dari Ustadz Sabto Wibowo juga gitu. Maksud saya ya segera berjodoh. Amin, 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 amin. Ya. Terus kemudian ada tamu kami juga dari mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ya. Iya. Muhammad Isrok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini pemirsa, tamu kami pada hari ini di Yayasan Karya Tunanetra Peduli Bangsa. Tapi sebelumnya saya boleh bertanya ya, Muhammad Isrok. Iya. Jadi kira-kira ada maksud dan tujuan apa antum mengunjungi yayasan kami? Sebenarnya kalau ditanya maksud dan tujuan, pasti saya jawabnya karena ingin melakukan penelitian skripsi. Okay. Iya. Jadi penelitian skripsi. Jadi Betul. antum itu sudah hampir selesai ya? Iya, amin. Jadi jurusan apa yang diambil? Jadi saya kuliah di UIN di Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Oh gitu ya. Iya. Jadi kemudian mungkin Ustadz Bowo atau Ustadz Sirudin dulu yang akan bertanya ke antum, mungkin keterkaitan dengan skripsi atau tema yang antum angkat ya. Serem nih. Kok saya jadi dakdikduk. Gitu. Kalau saya kan hanya pengantar saja gitu kan. Jadi sudah terbiasalah kalau pemirsa channel Tunanetra Peduli Bangsa dengan saya gitu kan. Jadi silakan Ustadz Bowo atau Ustadz Sirudin dulu. Saya dulu deh. silakan. Jadi apa yang menyebabkan Isrok ini mau mengambil penelitian tentang pembelajaran Al-Quran Braille gitu? Apa yang sisi menariknya tuh dari sisi apa ya? Saya takut ini jauh. Loh, kok takut? Iya, simulasi sidang ya Pak ya. Sebenarnya kenapa saya tertarik mengambil objek pada program pemerasan buta huruf Al-Quran Braille? Jadi itu awal saya menemukan judul yang saya angkat ini kan analisis komunikasi antar pribadi antara pengajar dan santri tunanetra. Nah awalnya itu saya mikir-mikir, saya belum tahu nih apa yang mau saya angkat gitu kan ya. Tapi entah kenapa yang ada dalam pikiran saya itu langsung terlintas tunanetra. Oh iya tunanetra ya. Tapi ada apa nih di tunanetra gitu kan ya. Saya carilah yayasan-yayasan yang menaungi tunanetra gitu kan ya. Alhamdulillah saya nemulah yayasan ini Karya Tunanetra Peduli Bangsa. Dan saya lihat tuh program-programnya. Oh ada program-program ini. Lalu saya bacalah program pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille. Wah menarik nih kata saya gitu kan ya. Ya udahlah saya angkat, saya coba-coba kaitkan dengan jurusan saya. Oh iya saya bisa angkat dengan judul tadi yang saya bilang komunikasi antar pribadinya antara pengajar serta santri tunanetra dalam pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille. Sadruddin barangkali silakan. Setelah Isrok gitu ya, mengadakan penelitian berkunjung di Yayasan Karya Tunanetra Peduli Bangsa, kira-kira hal-hal apa yang yang paling menarik, sisi yang paling menarik setelah mendapatkan penjelasan mengenai pendidikan Al-Quran Braille ini? Sisi menariknya setelah saya melakukan penelitian di sini,
saya sebenarnya sangat terharu dengan ini di luar judul tapi ya, kayak maksudnya saya sangat terharu dengan Yayasan Karya Tunanetra Peduli Bangsa yang masih dalam tahap perkembangan, tapi itu tingkat kepeduliannya terhadap masyarakat luas yang lain itu sangat tinggi. Seperti kayak program sosialnya itu sangat sangat benar-benar diprioritaskan selain program kegiatan agama gitu ya Pak ya. Kayak ini Yayasan Karya Tunanetra Peduli Bangsa ini melakukan kegiatan sosial, apalagi kemarin yang COVID, maksudnya sekarang masih COVID, tapi untuk memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat luas itu sangat sangat digencarkan oleh yayasan. Jadi kayak saya mikirnya, Masya Allah ini yayasan nggak cuma untuk yayasan aja gitu, tapi ternyata juga mementingkan terhadap kemaslahatan umat yang lain. Itu sih Pak, saya sangat ini menariknya, sangat terharu gitu. Barangkali Ustadz Bowo atau Ustadz Sirudin ada satu kali pertanyaan lagi, silakan. Kira-kira setelah mengetahui bagaimana sistem pengajaran Al-Quran Braille oleh teman-teman tunanetra ini, ada nggak perbedaan yang sangat nyata gitu, yang Isro rasakan gitu, dari metode pembelajaran Al-Quran untuk tunanetra dengan metode pembelajaran Al-Quran untuk orang-orang yang berpenglihatan gitu? Sebenarnya kalau berbicara perbedaan yang nyata, bukan nggak ada sih, pasti ada gitu kan ya. Tapi secara garis besarnya saya melihatnya kayak hampir sama, tapi hanya berbeda itu mungkin karena memang dengan keterbatasan penglihatan dalam pemberantasan buta huruf Al-Quran di sini, jadinya pengajar itu yang memang benar-benar melakukan metode yang personal, harus benar-benar ini mengontrol mereka, datang kepada mereka gitu kan ya. Dan personal ini bukan hanya sekedar mengontrol ini mereka udah sampai mana, mereka nggak bisa baca yang di mana, tanda bacanya gimana, tapi kayak lebih juga kepada personal diri mereka gitu. Kayak keluhan mereka, terus kayak tingkat motivasi mereka dalam belajar. Karena kan maksudnya dengan keterbatasan mereka yang punya, tentunya itu juga menjadi demotivasi atau penurunan motivasi ya. Jadi nggak cuma personal sekedar kita tahu bagaimana perkembangan belajar mereka, tapi lebih kepada personal inti dalam diri mereka. Karena kan maksudnya dengan keterbatasan mereka yang punya, itu juga menjadi salah satu faktor mereka bisa bertahan gak untuk belajar gitu kan ya. Jadi kayak menariknya itu di sisi situnya aja sih Pak, dari personal dirinya gitu. Menarik ya obrolannya guys. Jadi dua pertanyaan, dan dari saya barangkali tidak menukik pertanyaannya, akan tetapi ini memang seringkali teman-teman mahasiswa itu ketika penelitian atau skripsi, baik itu skripsi atau tesis dengan teman-teman penyandang disabilitas, setelah itu misalkan setelah lulus kemudian mereka punya jabatan di instansi yang strategis atau lembaga-lembaga pemerintah, DPR, misalkan MPR, baik MPR RI, DPR RI maupun daerah tingkat 1 dan tingkat 2, kemudian menjadi pejabat di eksekutif, lupa akan semua itu, artinya kurang menggubris lah tentang disabilitas. Kira-kira nih kalau Muhammad Isro seandainya nanti misalkan jadi gubernur atau jadi bupati atau menjadi pejabat baik di legislatif maupun eksekutif gitu ya, artinya bisalah ada kesempatan untuk memperjuangkan teman-teman disabilitas, bukan hanya disabilitas netra ya. Kalau nanti yang saya bicarakan hanya disabilitas netra, seolah-olah yayasan itu minta balas budi kan gitu. Tapi ini tidak, karena memang alhamdulillah dari sekian YKTPB menjadi komunitas, alhamdulillah sudah beberapa teman yang melakukan penelitian, dan alhamdulillah beliau juga masih ada hubungan dengan kami gitu ya. Itu bagaimana? Apakah ada niat untuk terus memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas sebagai warga negara yang baik tentunya ya, untuk hak dan kewajibannya begitu? Apakah ada terlintas ke situ atau hanya sekedar ya sudahlah, kalau sudah selesai skripsi, sudah wisuda ya sudah aja karena sudah selesai tugasnya kan gitu. Bagaimana silakan. Kita aminin dulu kali ya kalau emang nanti seandainya jadi
Kalau emang nanti saya ini terjun bahkan jadi dalam pekerjaan seperti yang Pak Maniso sebut tadi, tentunya saya berusaha untuk tidak lupa. Karena apa? Tentunya dengan alasan utama, saya dulu pernah melakukan penelitian di tempat yang menaungi disabilitas khususnya tunanetra. Tentunya di sana saya mendapatkan informasi-informasi serta banyak pelajaran terkait dengan hak-hak yang harus didapatkan oleh disabilitas terutama tunanetra. Tentunya maksudnya setelah saya tahu, berarti saya tergugah nih. Oh, wajar kita harus memperjuangkan hak-hak disabilitas karena emang mereka walaupun disabilitas tapi mereka juga mempunyai banyak potensi besar gitu yang juga mampu berguna untuk masyarakat luas. Toh mereka juga sebagai tunanetra juga sangat peduli dengan masyarakat gitu. Kenapa kita yang masyarakat umum aja untuk nggak peduli dengan yang lain juga? Gitu. Baik, terima kasih. Jadi artinya ini sebagai barangkali nanti penggugah atau semangat juga penyemangat untuk yang menonton channel ini ya, baik yang sudah menjadi pejabat atau yang belum, barangkali nanti semakin ada kepedulian dengan penyandang disabilitas. Betul. Baik, nah itu ya. Jadi ini maksud dan tujuan adik kita di Muhammad Isra untuk berkunjung di yayasan kami ya. Jadi penelitian dalam rangka untuk mengerjakan skripsi gitu ya. Oke. Baik, terima kasih sekali sudah berkenan berkunjung dan melakukan penelitian ke yayasan kami yang masih tahap berkembang ini. Mudah-mudahan setelah ini juga Yayasan Karya Tunanetra Peduli Bangsa segera menjadi besar ya. Amin. Dan mohon doanya gitu ya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan dan mudah-mudahan segera disidangkan. Amin ya Allah. Kemudian segera wisuda ya. Amin. Jangan menjadi mapala, mahasiswa paling lama gitu ya. Jadi terima kasih Ustadz Bowo sudah hadir dan terima kasih Pak Sirudin selaku Ketua Umum Yayasan Karya Tunanetra Peduli Bangsa. Demikian guys video kali ini dan jangan lupa like, subscribe channel Tunanetra Peduli Bangsa agar kami juga terus bisa mengembangkan channel ini dengan baik, kemudian mengembangkan Yayasan Karya Tunanetra Peduli Bangsa agar cepat menjadi besar dan bisa bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.